Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, terutama dalam rangkaian kegiatan sekolah vokasi yang dilaksanakan oleh IAIN Batu Sangkar. Pada hari ini saya Deni Pratama akan berbicara tentang manajemen konflik. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam organisasi, konflik adalah suatu hal yang sering terjadi. Dan tentunya kita tidak bisa melepaskan konflik ini. Namun bagaimana kita bisa mencarikan solusi atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang muncul. Nah, hari ini saya akan membahas lebih dalam tentang manajemen konflik dalam meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam organisasi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita akan runut dulu satu persatu apa itu manajemen, apa itu konflik, dan manajemen konflik. Nah, manajemen artinya adalah seni, ya, atau bagaimana estetika atau cara. Sedangkan konflik adalah persoalan atau ketidaksesuaian atau interaksi-interaksi antagonis atau yang bertentangan. Nah, artinya kalau manajemen konflik adalah seni dalam mengatur bagaimana setiap persoalan-persoalan yang muncul, atau kalau tadi ada hal-hal yang bertentangan, nah bagaimana seni dalam menyelesaikan pertentangan itu. Nah, kali ini kita akan fokus dalam ranah organisasi. Sebelumnya saya punya sebuah cerita, dan tentunya kita ingat dengan cerita seorang bapak-bapak dan anaknya dengan seekor keledai. Nah, pada kasus pertama, seekor keledai ditunggangi oleh bapak dan anaknya. Lalu ada orang yang melihat dan menyatakan, waduh, bapak dan anaknya kok tega banget ya. Keledai yang kecil dinaikin oleh dua orang. Lalu kedengaran sama bapaknya. Akhirnya si bapak menurunkan si anak. Nah, ternyata tidak sampai begitu saja. Akan ada lagi komentar yang menyatakan bahwa itu si bapak udah tua, kenapa tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk naik keledai. Nah, ternyata selalu ada komentar dari orang-orang. Akhirnya si bapak yang mendengar turun dan mempersilahkan si anak untuk naik keledai tadi. Ternyata juga nggak sampai di situ. Akhirnya komentar datang lagi. Itu si anak kok nggak kasihan ya sama bapaknya. Bapaknya udah tua dibiarin jalan, tapi si anaknya yang naik keledai. Nah, mendengar itu tadi, akhirnya si bapak dan si anak memutuskan untuk jalan kaki sambil menarik keledai. Akhirnya orang berkomentar lagi, hah, itu kenapa keledainya didorong, si anak dan bapaknya jalan kaki, kenapa tidak ditunggangi? Ternyata ada hal yang menarik, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, selalu akan ada orang yang berkomentar. Apakah itu positif atau negatif? Namun, bagaimana kita menyikapi setiap persoalan yang muncul itu? Nah, dalam organisasi sering muncul, bahkan banyaknya kegiatan, banyaknya proses yang kita lakukan, tidak semua orang itu menyukai dengan cara kita. Karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya. Namun bagaimana seperti Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena menyayangimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Namun dalam organisasi, bagaimana kita bisa meredakan setiap konflik-konflik yang muncul? Ada sebuah cerita lagi. Ada seorang petani yang habis memanen hasil padinya, lalu memasukkan ke dalam gudang atau lumbung padi. Ternyata esoknya apa? Ada segerombolan. Nah, ini bukan segerombolan. Nah, akhirnya ternyata dia lihat besok padinya itu sudah dimakan tikus. Nah, persoalannya di sini kita akan membasmi tikusnya atau gudang padinya yang dibakar atau dihancurkan. Nah, tentu tikusnya yang menjadi persoalan. Dalam organisasi, bukan organisasinya yang menjadi titik tumpu atau organisasi yang diselesaikan, tapi apa? Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam organisasi lah yang mesti kita selesaikan. Nah, dalam organisasi banyak sekali konflik-konflik yang muncul. Kadang kita sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua, sadar atau tidak, kita mesti memahami yang namanya berbagai karakter anggota kita dalam sebuah organisasi. Misalkan kita seorang leader itu memiliki karakter sanguinis. Ada anggota yang koleris, ada yang pragmatis, ada yang melankolis. Ternyata bagaimana kita bisa menyikapi atau berinteraksi dengan sikap atau cara pandang anggota kita tadi.
Karena kita tidak bisa memaksakan bahwa ketika saya sanguinis, saya mesti melakukan sanguinis juga kepada teman-teman yang koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah, karena ini akan menjadi sebuah konflik juga yang muncul nantinya. Tapi bagaimana ketika kita bisa menyelesaikan setiap persoalan itu tidak menjadi sebuah konflik yang besar, tapi kita stabilkan konflik-konflik itu. Nah, misalnya dalam organisasi ada konflik antar individu, terus antar individu dan kelompoknya, atau antar kelompok. Nah, atau antar individu dan individu dalam suatu kelompok. Nah, kita ambil satu titik persoalan. Ketika ada seorang individu dengan satu individu, bagaimana peran seorang leader? Simple. Kalau saya melakukan dalam organisasi, terkadang ada persoalan yang mesti mereka selesaikan saja berdua. Nah, ternyata ketika itu sudah membawa ranah atau singgungan ke dalam organisasi, kita berperan. Nah, coba ajak ngobrol satu persatu, tapi jangan temukan mereka. Jangan bahas persoalan mereka dalam ranah forum. Kenapa tidak semua orang mau menerima persoalan mereka dibahas dalam forum? Nah, hari ini bagaimana kita mencoba menyelesaikan setiap persoalan itu, kita coba panggil secara pribadi. Nah, ini merupakan sebuah pendekatan-pendekatan dalam menyelesaikan persoalan atau konflik tadi. Nah, ini persoalan antar individu. Begitu juga antar kelompok. Kita coba melakukan mediasi. Nah, terkadang banyak pemikiran, banyak tekanan, kalau kita selesaikan dalam sebuah kelompok, itu belum tentu akan menjadi sebuah solusi. Jadi sebagai seorang leader mesti punya inisiatif, punya gagasan untuk menyelesaikan setiap konflik-konflik yang kecil yang muncul agar tidak terjadinya sebuah konflik yang besar dalam organisasi. Karena kita tidak bisa juga menutup diri akan munculnya ketidaksepahaman, ketidaksetujuan dalam berbagai keputusan yang muncul dalam organisasi. Nah, tentunya teman-teman dalam organisasi simple ya. Tiba-tiba ketua memberikan instruksi kepada sekretaris untuk membuat proposal. Tiba-tiba ternyata ketuanya esok harinya hatinya lagi nggak mood nih. Nah, sekretaris sudah kerja sampai tengah malam, tiba-tiba besok diliatin sama ketua, belum tentu respon dari ketuanya enak. Terkadang udah ini apa ini kan langsung dengan stigma yang gak enak diluncurkan kepada sekretaris. Akhirnya apa? Sekretarisnya down. Padahal dia udah kerjaan sampai tengah malam, udah begadang, tapi respon dari ketua juga gak enak. Nah, ini konflik-konflik kecil yang sering terjadi dalam organisasi. Namun akhirnya kita mencoba mempelajari atau memahami. Cenderung kita ingin dipahami tanpa mencoba untuk memahami. Nah, hari ini kita mencoba saling memahami, ternyata ketua lagi gak enak nih. Jadi jangan ujuk-ujuk juga langsung ke sekretaris. Ketua nih proposal yang diminta semalam. Kita lihat ketuanya lagi enjoy nggak gitu. Nah, atau nanti ketua mau merespon sekretarisnya. Oke, saya baca dulu. Nanti saya tanggapi. Nah, ini persoalan-persoalan kecil yang bisa dilakukan sehari-hari yang akhirnya bisa meredakan konflik-konflik yang akan terjadi. Nah, di sini banyak yang menyatakan bahwa konflik-konflik besar dalam organisasi cenderung itu berawal dari konflik-konflik kecil. Nah, sehingga konflik-konflik kecil yang dibiarkan dan menjadi sebuah pembiaran dan dianggap menjadi sebuah keterbiasaan. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah acuan untuk menjadi konflik besar dalam organisasi. Nah, bagaimana setiap konflik itu diredakan dengan pendekatan personality. Bukan lagi pendekatan yang mungkin kita akan membawanya ke dalam ranah forum karena ini menyangkut organisasi. Namun bagaimana setiap persoalan-persoalan muncul kita hadapi dulu dengan langkah awal adalah pendekatan personality. Kadang tidak semua orang persoalannya mau dibahas dalam ranah-ranah forum. Nah, tentu ketika kita menyelesaikan sebuah konflik ada namanya win-win solution, ya kan? Jadi sama-sama enak, sama-sama untung, atau ada yang satu untung dan satu cuman agak sedikit kurang beruntung, tapi tidak ada yang buntung gitu ya. Kalau ada yang buntung berarti ini tidak menemukan sebuah titik tengah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, di sini dalam menyelesaikan manajemen konflik kita mengenal ada namanya problem solving atau integrating. Nah, pihak-pihak yang berkepentingan secara bersama-sama itu mengidentifikasi persoalannya, bagaimana persoalan ini itu diejawantahkan ya. Coba dirunut dulu persoalannya apa sih gitu. Mungkin bisa juga kita lakukan dalam analisis SWOT. Kelemahannya sebenarnya di mana, kekurangannya di mana, peluangnya di mana gitu kan. Kalau dilakukan sebuah cocokologi ternyata juga bisa gitu dalam melakukan sebuah persoalan ya, integrating atau problem solving ini. Yang kedua adalah obliging atau smoothing. Ini yang cukup lembut. Jadi ini untuk
pendekatan yang saya katakan tadi, melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah dominating, itu atau melihat taktik-taktik yang melihat ada menang, ada kalah. Karena ini akan semua mendominasi. Ada yang dirugikan juga, ada yang diuntungkan. Ini melihat tergantung persoalan-persoalan yang muncul. Terus ada juga avoiding, ini taktik menghindar. Ini biasanya untuk menyelesaikan persoalan yang dianggap remeh atau sepele, yang terkadang tidak perlu dibesar-besarkan dalam organisasi. Ya. Terus adalah compromising atau kompromi, yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja. Kadang dalam kita berteman, simple ada persoalan-persoalan muncul, ya itu bisa dilakukan dengan cara kompromi. Dan intinya dalam menyelesaikan masalah atau manajemen konflik, ada sebuah rumus yang namanya HHN. Hadapi, hayati, dan nikmati. Kita hadapi persoalannya, kita hadapi masalahnya, so kita hayati sejauh mana persoalan-persoalan itu terjadi, sejauh mana persoalan itu membawa dampak yang signifikan terhadap pribadi, organisasi, dan juga ranah organisasi secara umum, dan juga bagaimana impact-nya secara luas. Nah, selanjutnya adalah nikmati. Ketika kita bisa menyelesaikan segala persoalan terjadi, maka kita akan bisa menikmati bahwa kita akan enjoy bahwa kita telah menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Nah, jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka telur akan berakhir. Ya, kita analogikan sebuah telur, dia dipecahkan dari kekuatan dari luar, maka dia akan berakhir. Nah, tapi ketika sebuah telur dipecahkan dari kekuatan dari dalam, maka dia akan melahirkan sebuah kehidupan baru. Nah, intinya adalah dalam menyelesaikan persoalan, kita hadirkan kekuatan itu dari diri kita dulu. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sebuah kontrol sosial, kontrol emosi, kontrol diri. Nah, bahwa ternyata ada sebuah pepatah mengatakan historia vitae magistra. Jadi adalah pengalaman adalah guru yang terbaik. Semakin banyak persoalan-persoalan muncul, itu akan membuat kita semakin pendewasaan dalam menghadapi segala persoalan. Jadi jangan takut dalam konflik dalam organisasi, itu sangat wajar. Tapi jangan larut dalam konflik sehingga dapat mencederai organisasi itu. Success is journey, not a destination. Adalah sukses adalah proses, bukan tujuan. Jadi bagian setiap proses itu dilaksanakan bukan sekedar tujuannya berhasil atau tidak, tapi bagaimana kita belajar dari setiap proses yang dilaksanakan. Jadi itu sebuah pengantar dari saya tentang manajemen konflik, karena berbicara konflik dalam organisasi itu sangat besar dan ini adalah hal-hal yang sering terjadi dan sifatnya banyak kasuistik, ya. Terkadang kita bisa lebih enak juga nanti diskusi, beberapa teman-teman yang ingin menanyakan berbagai persoalan, nanti boleh kita nanti difasilitasi oleh panitia, karena nanti berbagai persoalan dalam organisasi kita tidak bisa melakukan sebuah generalisasi. Karena ini juga menyangkut dengan kearifan lokal atau lokalisme. Bagaimana menyikapi persoalan dengan teman-teman dalam organisasi A yang punya budaya organisasi seperti ini atau lingkungan organisasinya seperti ini. Nah, seperti teman-teman yang punya basically organisasi di bidang kemahasiswaan, itu berbeda dengan organisasi yang sifatnya kemiliteran. Karena pendekatan atau budaya organisasi itu juga berbeda. Menyikapi persoalan setiap pribadi dengan pribadi juga berbeda. Karena ini sifatnya adalah kasuistik. Mungkin ada beberapa teman-teman yang punya kasus, nah nanti kita akan diskusikan. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dan tidak henti-hentinya untuk terus menambah ilmu, menggali diri menjadi potensi yang menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Denny Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.